Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang, yakni Muhammad Aswar dan Firman, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 1, dosen pengampu Bapak Iqbal S. Hum M. Hum. Baiklah, langsung saja kami akan membahas sedikit materi formalisasi syariat Islam di Indonesia. Perjuangan memasukkan syariat Islam ke dalam konstitusi dan undang-undang di Indonesia. Alasan perlunya jaminan konstitusi ya, untuk negara konstitusional tentu saja harus diatur oleh konstitusi. Lain halnya negara yang tidak konstitusional seperti negara kerajaan yang kekuasaannya ada di tangan raja, tentu saja tidak memerlukan. Tapi untuk negara konstitusional seperti Indonesia, maka konstitusional itu merupakan aturan pelaksanaan kehidupan bernegara. Presiden pun bisa dihimpit kalau dia melanggar konstitusi. Kalau misalnya konstitusi mengatakan seorang presiden hanya bisa dipilih kembali selama 1 periode. Tapi kalau dia mengupayakan 3 periode, tentu akan melanggar konstitusi. Kalau dia memperpanjang kekuasaannya, maka itu akan melanggar konstitusi juga. Jadi konstitusi itu sangat penting untuk mengatur tata pemerintahan agar kemudian pemerintahan bisa berjalan dengan baik, dengan semestinya, tidak ada pelanggaran, tidak ada penyimpangan, dan juga untuk membatasi kekuasaan, karena kalau kekuasaan itu tidak dibatasi, maka kekuasaan akan cenderung korupsi. Upaya memasukkan syariat Islam dalam undang-undang dan peraturan daerah. Diperlukan pengaturan yang jelas tentang tatanan dari segi kewenangan dan proses pembentukan peraturan daerah yang berbasis syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menghindari pertentangan dengan aturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintahan pusat. Perda yang berbasis syariat Islam dibuat dalam rangka untuk mengimplementasikan kebebasan pengaturan dalam beragama sebagaimana yang telah dijamin oleh Undang-Undang Pasal 29 1945, sehingga perda tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan hukum nasional di Indonesia. 2. Tantangan yang dihadapi umat Islam yang akan menetapkan syariat Islam melalui institusi negara. Penetapan norma-norma syariat Islam melalui institusi negara ataupun kanonisasi mengandung aspek positif yang aspek negatif. Aspek positifnya bisa memberikan standar hukum Islam yang relatif seragam, tapi aspek negatifnya bisa mengurangi kebebasan hakim dalam memiliki ketentuan hukum Islam yang paling cocok untuk kasus tentunya yang dia hadapi. 3. Peluang yang diberikan oleh iklim demokrasi di Indonesia. Dalam era demokrasi, peluang untuk memasukkan norma-norma yang berasal dari hukum Islam masih tetap terbuka sepanjang hukum Islam dipahami sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan masyarakat al-syariatnya. Dalam era demokrasi, syariat Islam juga tetap memiliki peluang yang tinggi untuk dimasukkan dalam setiap pembuatan undang-undang sepanjang ijtihad untuk mengali atau menerapkan syariatnya, syariat Islam, agar sesuai dengan perkembangan zaman tetapi dibuka seluas-luasnya. Meskipun tujuan tidak berubah, sejarah membuktikan bahwa beberapa bagian dari syariat atau hukum Islam mengalami evolusi